Ya. Jadi nanti kalau ada alat-alat yang kurang, sekarang di pertengahan ada yang kurang, nanti kita langsung jemput ke sebelah. Rasa-rasanya sih itu. Bisa kamu cangkok kelihatan nggak ya? Nggak ada. Sebentar. Kapas ceboknya nggak ada. Begini ya? Iya. Kapas ceboknya. Nah. Apa ya namanya? Ya yang bulat-bulat gede-gede itu nggak ada. Udah dipencet belum? Ya udah ini aja. Udah. Coba nanti sama aku. Kamu nanti gimana? Ini ada ibu di bawah. Kayak gini biasanya masih kecil. Makanya kita bikin aja begini. Jadi dia pokoknya nanti di rumah sakit kalian ngeliatnya begini. Pernah nggak lihat? Belum. Berarti kalian belum pernah membersihkan vulva gitu? Oh belum. Loh, emang persalinan nggak belajar PT? Belajar. Terus? Belajar membersihkan vulva atau jalan lahir? Iya kayak gini. Iya. Oh, yang kecil-kecil. Nggak ada ya? Oke. Mau pertama yang mana dulu? Macrobert dulu ya. Macrobert atau membantu persalinan dengan letak Macrobert sungsang apa distosia bahu? Kalau sungsang apa? Brah bukan? Kalian tuh kadang diplesetin sedikit, kalian lurusin dengan letak sungsang langsung. Ya, kalau misalnya Macrobert, pertolongan dengan Macrobert, ingat itu adalah proses pertolongan terhadap bayi dengan distosia bahu. Diagnosanya distosia bahu, penanganannya dengan Macrobert. Penanganannya dengan Macrobert. Distosia bahu apa? Bahunya ada apa? Penyulit pada persalinan yang apa kemarin salah katanya? Yang menyulitkan untuk bayi keluar secara normal, ya. Berarti kalau misalnya dia sulit untuk keluar secara normal, berarti kita harus melakukan penanganan. Minta tolong ya. Oke, sebentar. Yang pertama, boleh kalau misalnya sekalian menulis, terus sekalian makanya ibu kemarin minta supaya ini tuh di print. Ada yang ngeprint nggak? Ada masih di print. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan. Silahkan tes dulu cuci tangan kalian udah benar apa belum? Terus berapa kali ininya tuh? 3 kali. Selasa aja mengunci setelah mengunci kita ibu jari, setelah ibu jari jarum jam, setelah jarum jam bisa sampai siku. Kalau misalnya kita melakukan proses Macrobert, berarti kita sudah memasang APD di awal ya. Jadi Macrobert ini dilakukan pada saat di tengah proses persalinan. Nah, jadi APD kalian berarti sudah terpasang. Apa saja nih APD yang ada? Ini juga sudah terpasang dari awal. Nah, oke.
Kalau kodenya lantai apa? Apa tuh? Baju. Itu. Gimana nih prosesnya? Di belakang. Hah? Bisa. Kalian udah punya ini belum? Belum. Harusnya kalian punya ya. Jadi nanti pas praktek kalian bersih tetap baju. Sudah? Harusnya memasang ini, tapi nggak ibu pasang sekarang. Harusnya juga memasang kacamata Google, tapi nggak ibu pasang sekarang. Oke. Berarti juga sarung tangan kita sudah pakai. Pokoknya Nisa nanti bantu turunin aja ini. Terus sekarang kenapa ibu harus menggunakan asisten? Karena biar kalian tahu nantinya apa saja yang perlu dibantu oleh asisten. Karena sekarang persalinan harus empat tangan ya, atau 2 penolong. Oke, yang pertama, karena kita prosesnya sudah sebentar, ada yang lupa. Kain putih Yang ambil potong bola tadi. jadi di mana? Ketinggalan. Nanti aja. Ini ada 2 nggak? Ada di Biar aja dulu. saya minta yang ini. Jadi ini harusnya 2 nanti, ini juga 2. Tapi kalau cuma 1, adanya nggak masalah. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan dulu kepala bayi. Apakah kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva atau di depan jalan lahir? Kalau misalnya kepala bayi belum terlihat, berarti suruh ibu untuk mengedan. Mengedan apabila ada rasa sakit atau kontraksi. Ya, tapi kalau misalnya kepalanya nih sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva, ya, itu dibantu dengan ibunya mengedan. Ibunya mengedan, kemudian terlihat 5-6 cm di depan vulva, maka lanjut dengan tangan kanan pakai kasa ya. Iya, tangan kiri berarti. Tangan kiri megang kasa, megang bagian sini di atas perineum. Ya, di perineum. Posisi tangan begini. Kemudian posisi tangan kanan, ini tangan kiri, posisi tangan kanan menahan, bukan perineum, ini yang perineum berarti, maaf, kebalik. Ini menahan bagian atas kepala bayi, ini menahan bagian bawah, bagian perineum. Jadi kenapa tujuannya begini? Karena untuk menahan kepala bayi supaya tidak defleksi. Ya, menahan kepala bayi. Tangan kita yang sebelah kanan menahan perineum supaya tidak robek. Ya. Makanya di sini di persalinan belajar kan? Nah, berarti ini masih dalam tahap persalinan.
ya, menolong, tetap berarti kita tetap menyuruh ibunya untuk, ibu tolong mengedan apabila ada rasa sakit, tolong mengedan apabila ada rasa sakit, terima kasih, bagus ibu, ya begitu kan? Nah, oke. Ternyata sudah dilakukan begini, ternyata tidak ada kemajuan. Kepalanya saja yang keluar, kemudian masuk lagi, keluar, kemudian masuk lagi. Curiga kalau misalnya itu terjadi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, kita perlu curiga bahwa berat badan bayinya besar, ya. Suspek berat badan bayi besar dan juga suspek akan adanya perdarahan. Nah, oke. Sampai di sini berikan dukungan pada ibu. Boleh ibu mau makan, ibu mau minum, ibu mau dikasih teh, dikasih dulu energi. Oke. Kemudian lanjut. Ini supaya berurutan nih. Oke. Nah, setelah kepala tidak bisa keluar, berarti kita suspek apa? Bayi besar dan perdarahan. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu, ya. Lihat dulu, lakukan suruh ibu dulu mengedan. Kalau memang sudah tidak bisa, kemudian apa lagi? Coba lihat daftar deliknya. Apa dulu yang dilakukan? Langsung make Robert atau epis terlebih dahulu? Epis terlebih dahulu. Coba yang lain. Oke. Tolong dibukain. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan sarung tangan steril, berarti tidak boleh lagi terkena apapun yang ada di sini, ya. Oke. Ambil gunting epis. Ya. Maaf. Didokain. Lupa. Minta tolong. Oke, bukain dulu. Kalau misalnya kalian kerja sendiri, berarti kalian harus menyiapkan semuanya dari awal, ya. Dibuka dulu semuanya, kemudian dibuka ini, dibuka dulu jarumnya. Kita akan ambil ini pura-pura. Ini. Pura-pura. Apa? Pura-pura aja. Udah. Buka. Ini ya. Ya. Nah, tangan masukkan ke sini. Kemudian lakukan penyuntikan jarum. Kalau misalnya kalian menyuntikkan, berarti yang bagian bagian paling tajam kan di sini bolong, ya. Kemudian di sini kan bagian tajamnya nih. Tangan kalian masuk ke sini. Kemudian yang bagian tajamnya itu di sini. Jangan sampai kebalik, karena itu lebih sakit. Jadi bagian tajamnya dulu di sini. Nah, tusuk dulu sampai dalam. Kemudian masukkan, tarik, masukkan, tarik, masukkan, sampai 3 kali. Iya, sedikit-sedikit. Ini bentuknya V, ya. Jadi begini dulu, baru begini, ya. Oke, ulang lagi. Masukkan, masukkan, tarik, masukkan, tarik, masukkan. Oke, lanjut. Masukkan, tarik, masukkan, tarik, masukkan.
Tutup. Jadi nggak ada lagi nanti yang begini, nggak ada. Iya. Atau begini, terus begini, nggak ada. Ya, jadi begini. Udah. Oke. Selesai. Wah. Sudah. Oke, sudah ada. Kemudian baru lanjut ke epis. Pandangan. Kemudian epis ada berapa macam? 2. Apa aja? Medialis dan mediolateralis. Kalau medialis? Lurus. Kalau mediolateral? Gimana miring, maksudnya gimana nih? Ke samping. Ke samping. Begini ya. Nah. Tujuannya apa? Ya, jadi kita melakukan teknik mediolateralis atau episiotomi dengan arah menyamping ya, lurus dulu kemudian menyamping, mediolateralis ya. Lurus dulu kemudian menyamping karena supaya tidak adanya robekan yang lebih besar. Kita menahan agar tidak ada robekan yang lebih besar. Oke, lanjut. Apa lagi? Setelah itu tetap suruh ibunya meneran. Suruh ibunya meneran sambil lakukan masase. Tetap suruh ibunya meneran. Kemudian setelah kepala keluar, ya, kemudian apa lagi yang dilakukan? Tunggu. Kepala bayi sudah keluar nih. Berarti apalagi yang dilakukan? Tunggu putaran paksi luar. Oke, kepala bayi keluar kurang nih. Nah, kalau misalnya dia distosia bahu itu kan dia tidak bisa untuk putaran. Iya, dia bisa berputar tapi dia tidak bisa untuk lanjut lagi setelah itu. Tidak bisa untuk lanjut seharusnya kan kalau misalnya dia sudah putaran gitu kan, terus dia Keluar. sudah dia putaran paksi luar, sudah itu apa lagi? Bahu depan. Kita begini kan. Nah, kalau itu dia tidak ada kemajuan lagi sampai di sini gitu. Nah, oke. Kemudian lanjut dengan melihat. Lihat dulu apakah ada lilitan tali pusat. Tidak ada. Kalau misalnya ada lilitan tali pusat berarti harus dilepaskan terlebih dahulu. Ya, dilonggarkan terlebih dahulu. Dilonggarkan lilitan tali pusat. Kemudian kalau misalnya tidak ada lilitan tali pusat di sini berarti memang kemungkinan adalah bayinya besar. Oke. Kemudian tadi berarti kita menunggu lilitan tali pusat dulu baru menunggu ke putaran paksi luar ya. Kemudian lanjut pegang kepala secara biparietal. Begini ya. Jadi tadi periksa dulu tali pusat, kemudian baru tunggu putaran paksi luar. Tadi Ibu putaran paksi luar dulu baru tali pusat kan. Nah, jangan itu. Periksa dulu tali pusat baru tunggu putaran paksi luar. Kemudian lanjut dengan biparietal. Biparietal gimana? Ke bawah dulu, baru ke atas. Ya, baru sanggah susur. Nah, ini dia sudah kita lakukan biparietal ke bawah ke atas, tidak bisa. Ya, tidak bisa, tidak keluar. Nah, kemudian minta asisten untuk menekan bagian atas simfisis pubis. Minta tolong ditekan bagian atas simfisis pubis, ya. Kemudian minta keluarga pasien untuk kaki ibunya supaya dinaikkan ke atas. Oke, ada yang di sini sukarela untuk mencoba tidak?
Kita tes bentuk Mac Robert itu gimana? Mac Robert. Jadi Maksudnya ada yang kedua. iya benar. Minta tolong ada yang mencoba di sini dulu. Jadi pasien. Ini apa? Ini apa? Oh, duduk berarti Pasiennya duduk di sini. ini pura-puranya pakai. Nggak apa-apa. Ini pakai ini nanti. Maaf. Ini pakai ini. Enggak. Kan pakai ini. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, itu pakai seperti dia tuh, seperti dia pakai. Ya udah tuh pakai. Seperti sih. Iya. Jadi posisi tidur. Jadi ini nanti tidur ya. Tidur. Nah, kemudian minta tolong ibu untuk menekan suprapubik. Minta tolong asisten. Masa pasiennya giniin sendiri. Ya. Begini nanti tangan dari asisten. Kemudian minta tolong untuk keluarga atau kalau masih ada asisten satu lagi, minta tolong untuk asisten menaikkan kaki ibu setinggi mungkin semakin dekat dengan dada. Satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Ya, coba. Lebih bawah. Lebih bawah. Ini mendekati dada. Gak ada barang. Selimut aja. Selimut aja di. Minta tolong satu lagi asisten. Siapa lagi? Ya. Ini tangan asisten di sini satu. Kemudian asisten yang satu lagi menolong ibu untuk Aduh, aku rekam apa? Iya, semaksimal mungkin pokoknya. Tutupin deh. Iya, kasihan. Ya, kalau Aku misalnya rekam. persalinan begini kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita melakukan kegiatan makeover, nah begini. Bisa buka sebesar mungkin ya. Kalau misalnya ini nggak pakai celana nih, ini jalan lahir akan betul-betul terbuka. Oh. Ini ditekan di atas suprapubik, kemudian ini dinaikkan ke atas maksimal. Oke, terima kasih banyak. Ya, yang bagian ini harus, nah begini, semaksimal mungkin karena beda ibu beda-beda ya. Kak, tenang. Nggak usah malu ini, nggak kelihatan apa-apa juga. Enggak tuh. Apanya robek? Nah, makanya kita kan udah robekin dari awal. Kalau nggak kita robekin, mungkin akan terjadi robekan jalan lahir. Makanya kita robekin dulu di awal, dulu di awal. Terima kasih banyak ya. Oke. Nah, tadi kan posisi ibu udah kebayang kan ya? Posisi ibunya. Kita tolong asisten untuk begini di atas suprapubik. Kemudian bidan, biparietal, ya, biparietal. Terserah ini yang mana yang kalian tangan yang paling kuat. Kalau ibu begini, ya, paling bawah, tarik ke bawah. Tunggu dulu, tarik ke bawah, ya. Kemudian atas setinggi-tingginya. Kemudian sanggah. Kemudian susut. Baru keringkan bayi. Baru keringkan bayi. Tarik pusat.
gitu ya. Tapi kalau misalnya mau satu aja boleh. Kalau mau misalnya langsung dipotong ya harus dua-duanya. Kalau satu dulu aja boleh. Sampai kita menunggu keluarnya plasenta. Oke. Ulang lagi? Ya. Ditekan. Bagian suprapubik. Jadi membantu gitu. Tujuannya adalah membantu untuk mendorong karena ibu sudah tidak boleh mengedan. Beneran. Berarti kalau ditekan sama yang luar itu Beda dong. Jangan begini ya. Tapi hanya menekan ini. Di atas simfisis. Ibu jempolnya kayak gini. Iya, begini. Oh. Lagi. Ibu kalau jadi bedanya sama yang persalinan normal itu posisinya aja berarti sama dibantu ditekan di atas. Betul. Kalau posisi persalinan normal, kalau kepala bayi sudah keluar, itu nggak lama habis tuh kita begini kan langsung. Nah, kalau distosia bahu, prinsipnya adalah kita mengeluarkan bahunya. Kesulitan yang ada di distosia bahu itu ada pada bahu. Kalau kepala kan itu bagian kecil ya, bisa keluar. Bagian terlebar dari tubuh bayi itu kan bahu. Nah, makanya di sini prinsip kita adalah bagaimana kita caranya untuk mengeluarkan bahunya terlebih dahulu. Makanya kita besarkan jalan lahirnya. Karena bahunya itu sudah di depan sebetulnya. Makanya dibesarkan, dibantu dorongan dengan tangannya asisten. Ibu tidak boleh meneran. Baru tekan ke bawah, naikkan ke atas. Oke, ulang. Oke, pertama ya. Lihat dulu kepala bayi sudah 5-6 cm di depan vulva. Oke, 5-6 cm di depan vulva. Bantu ibu untuk meneran. Ibu silakan meneran. Ya ibu, bagus. Ya, ini kepalanya sudah terlihat ibu, bagus. 5-6 cm di depan vulva. Kemudian kepala bayi keluar. Ya, kepala bayi keluar. Kemudian bayi melakukan putaran Aksi luar. Kemudian apa lagi? Lakukan lilitan, cek lilitan tali pusat. Cek lilitan dulu apa Tali pusat dulu. Tali pusat dulu. Ini sering kebalik nih. Tali pusat dulu, kemudian baru putaran. Ini cara kalian kalau misalnya nanti OSCE. Ini Masukkan tangan dua. Apa? Empat-empatnya ada mas. Nah, itu Semoga enggak. tangan kalian menahan di sini. Cek lilitan tali pusat begini. Jadi kalian bukan hanya begini. Lihat, jadi tangannya menahan begini. Kalau misalnya di kenyataannya begini kalian, Kasihan. ya kasihan bayinya. Tangan begini. Sambil menyanggah ya bu. Iya, sambil menyanggah kepala bayi. Kemudian ini nggak cuma untuk OSCE ya, tapi juga di kenyataannya kalian juga harus begitu. Masukkan tangan bayinya, kemudian dilonggarkan begini. Karena kita nggak akan mungkin mengeluarkan, takutnya putus solusi. Jadi dilonggarkan begini. Nah. Lalu setelah itu lagi menunggu Putaran paksi luar. Nah, kemudian setelah ditunggu ternyata tidak ada Kemajuan. dalam persalinan. Ya, yang kita takutkan nanti terlalu lama bayinya berada di luar, maka bayinya bisa Tidak menangis. fetal Distress. distress ya. Jadi dia sudah terjepit kayak yang kemarin fotonya itu. Ya, sudah terjepit kemudian meninggal. Lalu setelah itu apa lagi? Sudah. Kelewat ya? Nah, itu dia makanya harus tetap melihat ini karena kadang kita berpikir sambil melakukan tindakan itu harus berurutan. Lagi ya. Sebentar nih. Bentar. Di catatan kalian takut gak berurutan. Di catatan kalian tadi epis kapan? Epis setelah
Setelah kan memastikan kepala bayi 5 sampai 6. Ya, ternyata kepalanya. Iya betul, setelah penyuntikan itu dilekain. Sebelum penyuntikan? Karena pastikan kepala bayi. Ya kan, pastikan kepala bayi. Ya, kalau misalnya kepala bayi tidak defleksi ya, tidak ada kemajuan berarti ya, 5 sampai 6 cm baru lakukan penyuntikan epis ya. Epis tadi sudah pre-memory ya? Ya. Oke. Pre-memory epis, kemudian tadi sudah ya, kepala sudah dicek. Sudah dicek. Kemudian tunggu putaran paksi luar. Kemudian setelah itu parietal. Dengan putaran paksi luar dulu, kemudian lakukan nih, jangan lupa nih, lakukan penekanan pada suprapubik. Oke, kemudian kaki naik ke atas, baru lakukan parietal. Bawah dulu, baru ke atas. Jadi asistennya ya Bu yang. Iya, betul. Bawah dulu, baru ke atas, baru. Nah ini yang ke bawah, jauh ke bawah, ke atas, sanggah, susu. Nah, itu. Nah jadi tahapan-tahapan itu yang kadang terlewat. Ulang lagi. Ya ingat, lihat kepala bayi 5 sampai 6 cm di depan vulva. Kemudian kalau misalnya tidak ada defleksi, tidak ada kemajuan, maka lakukan epis. Jangan lupa suntikan lidokain dengan bentuk V. Bentuk V, kemudian medio lateralis, epis medio lateral, kemudian lagi pimpin ibu untuk menekan kembali, menekan ibu. Menekan, kemudian kepala keluar. Oke, kemudian periksa lilitan tali pusat. Kemudian tunggu putaran paksi luar. Tadi kalau misalnya ada lilitan tali pusat, berarti kita harus melonggarkan. cek putaran paksi luar ya. Kemudian setelah putaran paksi luar apa? Ya, sebelum itu siapkan ibu dulu. Tekan dulu suprapubik, kemudian kaki diangkat ke atas. Kemudian setelah itu biparieta. Keluarkan susu sama susu. Paham? Paham. Insya Allah. Coba kita lihat di sini. Jadi takutnya kalau misalnya kalian ngikutin ini kalian bingung karena menurut ibu kata-katanya cukup membingungkan gitu. Tapi urutannya sudah sesuai kan ya? Sudah, tapi menurut ibu di sini dia fokusnya ke epis dulu nih pertama nih. Kemudian Mac-Robertnya cuman sedikit. Oke, coba kita evaluasi dulu. 5 sampai 6 cm di depan vulva. Kemudian apabila tidak ada kemajuan, melakukan episiotomi. Iya, anestesi, terus melakukan episiotomi. Ketika tidak ada kemajuan persalinan. Ya, tadi tadi tangan ibu lupa ya, ibu begini kan. Tadi di awal ada kan? Iya. Jadi 5 sampai 6 cm di depan vulva itu. Kalau misalnya kepalanya sudah ada 5 sampai 6 cm di depan vulva, tangan kiri di sini agar menahan tidak ada defleksi. Kalau misalnya sudah tidak ada defleksi, baru lakukan episiotomi. Ya. Jadi begini, agar tidak ada defleksi. Tetap suruh ibu untuk tahan kepala bayi untuk begini. Nah ini belum masuk Mac-Robert ini masih dalam fase persalinan ya. Jadi kalau misalnya masih dalam fase persalinan, dalam fase persalinan itu berarti ininya kan belum keluar nih. Kalau ininya sudah keluar berarti baru kita masuk ke fase Mac-Robert. Yang tadi. Iya, betul. Nah, kalau dia masih begini, dia masih persalinan. Makanya ibu begini.
Ya. Nah, kita tahan untuk tidak defleksi. Di sini perineum, tahan. Di sini kepala bayi agar tidak defleksi. Tidak defleksi itu tidak ada benturan ya di sini. Makanya kita tahan begini. Nah, kemudian tidak ada, ibunya tetap disuruh meneran. Pimpin ibu untuk meneran. Kemudian sudah tidak ada defleksi, kepala sudah sedikit keluar, tapi tidak ada kemajuan. Baru lakukan episiotomi. Sebelum lakukan episiotomi, lakukan anestesi dengan lidokain terlebih dahulu. Ya, episiotomi dengan metode mediolateral. Ya, mediolateral. Kemudian pimpin lagi ibunya meneran. Nah, ini masih dalam proses persalinan. Pimpin ibunya meneran, kemudian kepala keluar. Kepala keluar, maka Cek tali pusat. tali pusat. Setelah cek lilitan tali pusat, menunggu Aksi luar. Oke, silakan putaran. Kemudian Menekan menekan pubis, ya, suprapubik atau simbisis pubik. Silakan di atas, pokoknya di atas dari simbisis pubik. Kemudian siapkan ibu untuk kakinya naik ke atas, ya. Kemudian ibunya sudah tidak boleh lagi nih meneran. Kepala sudah keluar, ibu tidak boleh lagi meneran. Ya. Kemudian baru biparietal, sanggah susur, bawah atas sanggah susur. Sampai sini paham? Ada yang ingin mencoba? Ingin mencoba atau lanjut dulu? Lanjut dulu. Lanjut ke distosia bahu. Sudah kacau nih. sangat ibu. Letak sungkang, kebrah. Apa? Iya, letaknya bokong murni ya. Jadi seperti teori kemarin bahwa bidan hanya boleh menolong letak sungsang apabila letak bokong murni. Nggak boleh kalau misalnya kakinya duluan atau tangannya duluan. Waktu itu pernah gua ada yang kaki dulu. Harusnya nggak boleh. Jadi kalian ya kalau misalnya memang sudah terlanjur ya tetap harus ditolong. Tapi kalian harus tahu teorinya bahwa kalian hanya boleh menolong yang letak bokong murni. Tapi kalau misalnya di dalam perjalanan kalian ingin merujuk, ternyata sudah keluar kakinya, apa boleh buat ya? Ya harus menolong. Tapi kalian harus tahu untuk keamanan kalian sendiri, kalian boleh menolong apabila letaknya itu bokong murni. Gimana cara taunya itu kalau itu bokong murni? Dengan dengan USG. Ya kalau misalnya di USG-nya bokong murni, kalau misalnya pasiennya tidak mau dirujuk, ya boleh kalian melakukan pertolongan. Oke, ini di sini banyak, ada cara brah, terus apa lagi? Ada nggak di sana? Nggak ada. Caranya sebenarnya ada banyak sebetulnya metodenya. Ada 5 ya. Tapi di sini kita hanya belajar dengan cara brah. Oke, balik lagi, kita sudah dalam pemasangan APD yang lengkap. Sebaiknya sebetulnya kalau misalnya kalian menolong persalinan itu menggunakan sarung tangan persalinan, tapi karena kita tidak ada tadi, jadi kita pakai yang begini saja. Tapi kalau misalnya nanti kalian di PMB atau di mana ada sarung tangan persalinan, sarung tangan yang sampai siku, sebaiknya pakai itu. Tapi biasanya itu buat ini Bu, Buat KBI KBE atau buat manual plasenta. Tapi sebaik-baiknya pertolongan persalinan dia tetap pakai yang paling aman ya. Oke. Lanjut ke bra. Yang pertama adalah pimpin dulu persalinan ya. Ini bayinya sudah dalam posisi buka itu malah di letak lintang. Bokong murni. Bokongnya sing. Bokong dulu. Nah, kepalanya udah di bawah belum? Udah. Oke, pimpin ibu bersalin. Ya, ibu, bagus.
beneran terus. Nah, sampai terlihat bokong di depan. Kemudian, nah, tali pusat dilonggarkan ya. Lagi, kalau ingin melonggarkan tali pusat, ini di bawah, 3 jari ini di bawah, kemudian nah ini dilonggarkan, ini agak sedikit keluar. Dilonggarkan. Ya, dilonggarkan. Nah, begini. Ini ya. Kemudian lanjut ke tekan suprapubik oleh asisten. Tekan suprapubik. Kemudian hiperlordosis bayi dilakukan pada saat angulus skapula. Jadi tetap ditahan ya, tahan ibunya. Kemudian di sini angulus skapula itu sudut skapula, sudut tulang skapula. Inferior itu bagian bawah ya. Jadi ini sudah keluar, sudah dilonggarkan. Kemudian badan bayi digerakkan dari atas hingga lahir dagu, mulut, hidung bayi dan kepala. Bayi diletakkan di atas perut. Jadi kalau misalnya posisinya begini, berarti tangan kalian, bentar, ya, ini gimana sih posisi bayinya? Jadi bingung juga ibu. Bentar. Tangan kalian mencengkram bagian bokong, ya. Kemudian lahirkan bayinya perlahan. Kira-kira bisa nggak? Emang langsung ininya langsung keluar. Biasanya Coba. Kenapa? Salto. Oke. Jadi ini namanya hiperlordosis ya. Hiperlordosis, kalian coba lihat ke sini. Hiperlordosis bayi dilakukan pada saat angulus. Jadi kita lakukan hiperlordosis. Jadi prosesnya cepat. Jadi tidak menunggu-nunggu ya. Tidak menunggu-nunggu karena prosesnya di sini cepat. Karena di sini ada bokong. Beda halnya kalau misalnya kepala duluan yang keluar. Kalau ini bokong sudah keluar terlebih dahulu, jadi tidak ada lagi penghambat sebetulnya. Kalau misalnya kepala keluar duluan, yang menghambat apa? Bahu. Bagian bahu. Tapi kalau misalnya ini duluan yang keluar, ini kan bagiannya sudah besar. Jadi kita enak keluarinnya. Karena dia sudah hampir sama besar dengan bahu. Ya, jadi tinggal mengeluarkan bagian bokong dan bahu dan kepala gitu. Nah, jadi tahan. Oke. Periksa atas, bawah, dah ya. Kemudian ini posisi tangan. Kelihatan. Ini dorong posisi tangan. Betul. Ulang lagi. Kepalanya nggak disangga. Enggak, gimana cara mau nyangkas kepala? Jadi langsung dibalikin. Iya, langsung dibalikin. Jadi cepat. Iya, iya. Kan kemarin ada tuh posisinya. Ada yang kakinya dua-duanya, ada yang dia kakinya sebelah, ada yang kakinya menekuk. Nah, ini kita kakinya itu dipegangnya atau seolah-olah dia memegang kakinya gitu dua-duanya. Paham nggak posisinya? Jadi kakinya itu naik ke atas. Jadi gini. Tangannya itu ada yang di dalam, ada yang keluar. Iya, betul. Tangannya itu ada yang dalam, ada yang keluar. Jadi posisinya betul-betul begini. Betul-betul begini. Tangannya ada yang di sini, ada yang tangannya di sini, di luar. Kenapa kita boleh? Ya karena dia rapi letaknya. Tapi kalau misalnya dia begini, susah. Iya, kalau kayak gitu Risikonya besar. Apalagi kalau dia begini. Tapi kalau misalnya dia posisinya begini, dia rapi. Paham sekarang? Jadi kalau misalnya kalian membayangkan kita begini, bayinya kenapa bu kok nggak patah nanti bu bayinya? Enggak akan patah ya, karena di sini kita sudah tahan. Makanya posisi kalian, tangan kalian itu harus begini.
menahan. Ya. Di bokong bayinya, ininya di bokong bayi, ininya di pangkal paha. Ya, ditahan. Tahan begini, kemudian ditarik, tetap prosesnya tetap bawah atas gitu ya. Bawah, atas. Bawah, tarik, kemudian atas. Nah. Ini apa tan? Itu tangannya diem gitu Bu. Tangannya diam di mana nih? Pas keluar, maksudnya nggak nyangkut gitu. Iya, maksudnya nggak nyangkut gitu kan di Tangannya enggak kan ada yang di sini ada yang gini kan, ada yang keluar ada yang dari keluar. itu. Iya, kalau misalkan keluar gimana? Iya, seharusnya tidak menyangkut ya. Karena dia tangan bayi ini sempit ya, jadi nggak bisa, bayi itu nggak bisa begini juga sebetulnya. Karena kalau dia sudah berada di sini, tangannya sudah otomatis rapi. Ya karena ini tulang kan. Tapi kalau dia masih di dalam rahim ya dia bisa melakukan gerakan apa, berenang juga bisa. Karena rahim besar. Tapi kalau misalnya di sini tangannya sudah rapi berarti, karena ini sempit. Nah makanya kita gampang. Kayak kita gampang menariknya. Balik lagi, untuk mengeluarkan bayi prinsipnya tetap di bawah, Ini apa? tangannya tidak bipariatal. Gini kan. Tadi kan kalian lihat tangan ibu gimana? Iya, ini Ibu. Tapi nah, ini Oh iya. bukan begini. Kalau begini nanti susah, gede, karena ini gede. Kalau kepala, kenapa kita begini? Karena kepala bisa kita genggam begini. Ya maksudnya sesuai antara kepala dengan tangan kita, kepala bayi dengan tangan kita, bisa kita kuasai kepala bayi ibaratnya. Tapi kalau begini ini licin, panggul besar, tangan kita belum tentu bisa memegangnya. Makanya kita genggamnya begini. Terus Bu, kalau ke atasinnya masih gimana gitu? Kalau pas lagi dikeatasin ke ibunya masih agak gimana gitu? Ulang lagi Bu. Sebetulnya ya, bayi itu tidak masalah kalau misalnya begini, tidak masalah, asalkan dia aman di tangan kalian gitu. Kalau misalnya kalian pernah menonton bayi itu dimasas untuk menolong pernafasan, pertama baru Iya, lahir, iya, pernah. dia diginikan, Iya Ibu. jangan sampai kebentur kayak tadi ya, dia dibeginikan, Iya. nggak masalah. Begini. Iya, nggak masalah, asalkan dia aman di tangan kalian. Ya, asalkan dia tidak jatuh, asalkan kepalanya itu berada di kekuasaan kalian gitu. Tapi jangan begini ya, ini kena nih. Yang penting dia aman. Ya, nah, makanya kalau misalnya kalian menolong persalinan dengan letaknya keluar begini tangannya, ini sampai skapula nih, begini, ini sampai skapula ya di sini, Iya. sampai skapula, kemudian begini, kemudian, nah, aman, nggak masalah. Gede. Langsung ya, naikkan di sini. Baru kalau mau diputar boleh. Kalau misalnya ininya panjang, kalau enggak ya berarti sebisanya. Kalau bisa sanggup ke sini panjang boleh. Tapi kalau misalnya hanya sanggupnya di sini, ya yang penting dia bayinya udah keluar dulu. Ya, kalau misalnya cuma di sini ya nggak masalah. Penting bayinya keluar dulu. Disesuaikan ini nanti. Kalau misalnya dia panjang bisa ke sini. Kalau dia pendek hanya sampai di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apa mau diulang lagi dari awal? Udah Bu. Udah cukup. Oke, silakan yang mau praktek. Satu orang dulu deh. Boleh kasih tahu nanti. Ya, nanti kita tunjukin.